bahwa iman itu anugerah, bukan proses dari keahlian seseorang manusia dengan akal pikiran yang hebat lalu menjadi iman. Bukan karena kedekatan dengan leluhur atau kejauhan dari leluhur itu yang menyebabkan orang menjadi iman. Tidak, sebab semuanya karena anugerah. Kalau tidak karena anugerah, maka tidak mungkin orang rupanya kayak begini ini iman. Ini saja kayak tadi kan salaman pakai sikut kan potongannya kayak nulari gitu loh. Tapi dia beriman. Ini kan kalau dipikir secara nalar, bagaimana? Ini orang Solo. Solo itu baru-baru saja ini orang masuk Islam itu baru saja orang Solo. Banyak yang mu'alaf, ya, orang Solo itu. Dia disebut negara merahan, ya, karena santrinya ya santri abangan. Ini bagaimana sampai menjelaskan orang seperti ini kok iman? Nanti Mas Jatuh supaya nyuruh dia mabuk di sini, baca puisi nanti nambah kilo sampean. Orang seperti ini sampai bayangkan menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah orangnya yang bersih, rambutnya ya panjang tapi tidak sepanjang ini lah, hanya segini aja Nabi itu. Ini. Orangnya bersih, putih kemerah-merahan. Ini kulitnya sawo bosok. Kok bisa ikut Kanjeng Nabi itu gimana? Apalagi kalau kita pikir ada orang yang sangat dekat dari Rasulullah, dekat sekali. Bukan hanya dekat secara fisik, rumahnya dekat, tonggopat. Dia ini pamancer dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamancer, karena dia itu saudaranya Sayyid Abdullah. Bukan hanya tonggopet, bukan hanya pamancer, dia ini besanan dengan Kanjeng Nabi, anak dua, bukan satu anak. Orang besanan anak dua itu jarang sekali. Ini orang besanan dengan Kanjeng Nabi, anak dua. Dia punya anak laki-laki Utbah sama Utaibah, dikawinkan sama Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulsum, putri-putrinya Kanjeng Nabi. Orang yang sedekat itu bukan hanya tidak iman, bukan saja tidak ikut Kanjeng Nabi, ketika diajak Kanjeng Nabi itu malah miso. Dijak gak gelem kok miso, kan aneh itu. Semarang buat jian, kok ngejak Semarang itu kan juga, itu kan ini orang diajak Kanjeng Nabi itu miso. Gak gelem ya. Aneh, celeng. Saya hafal semua pisuan Gus. Ya. Itu. Jadi orang sedekat itu diajak Kanjeng Nabi untuk ikut Kanjeng Nabi, iman itu tidak mau. Bukan hanya tidak mau, tapi mencaci maki. Lah orang ada yang sejauh ini kok ikut iman, Pak? Itu tidak masuk akal. Sampai tanyakan kepada siapapun, profesor-profesor yang buta-buta, sampai tanya untuk menjelaskan bagaimana orang yang sedekat itu, tonggopet, pamancer, besanan anak dua, tidak iman. Orang yang seperti ini iman. Tanyakan pada profesor-profesor buta, nanti kan tambah buta ya. Saya bisa jawab. Tapi kalau sampai tanyakan kepada Ustadz Jadul Maula, tadi dijawab, yaitu namanya anugerah. Karena iman itu hak prerogatifnya Allah.
Pak Jokowi jadi presiden hak prerogatif Gusti Allah. Sampeyan nek muni hak prerogatifnya Pak Jokowi tok kecewa sampeyan. Prerogatif Gusti Allah. Nah ini memahami bahwa itu anugerah. Itu terutama oleh wali-wali kayak Sunan. Nah, jadi beliau dakwah itu hanya mengikuti Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ruhud dakwah, semangat dakwah yang sekarang ini hampir krisis. Ada ruhud dakwah. Ruhud dakwah ini sampai orang yang seperti ini bisa masuk. Ini karena ruhud dakwah. Orang beriman itu Allah, tapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah, sehingga nanti hidayah yang diberikan Allah bersamaan dengan hidayah yang diupayakan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi fenomena yang digambarkan oleh Mas Chandra tadi kan, bagaimana orang dakwah tapi membuat bukan hanya orang lari, tapi orang lari dari Islam. Ini dosanya gede banget itu ustadz-ustadz yang begitu. Belum dakwah kok menyebabkan orang gede sama agama, itu gimana? Itu orang melihat Islam itu jadi serem. Sedangkan Sunan Kudus, orang yang tidak Islam saja merasa ayem melihat. Ayem. Karena ruhul dakwah dari Sunan Kudus, maka orang-orang Kudus bukan hanya tidak makan sapi, bukan, tapi do mi'raj kabeh, do mi'raj sing ora mau siji loro, mi'raj kabeh, mandiri kabeh, mi'raj kabeh. Tadi disebutkan sholat itu mi'rajul mukmin. Jadi orang Kudus mi'raj semua, siji loro sing mi'raj. Dan orang Kudus tetap mewarisi semangat dakwahnya Sunan Kudus. Mulane Kiai Najib barang itu ya macam-macam yang dilakukan itu, tidak hanya mau izuh hasanah, fatwa, tausiah, hal-hal yang sebetulnya sudah bosan saya. Yang ono ya ini mau izuh hasanah ya tetap ngono ae. Jadi apa namanya, saat ini ruhud dakwah yang dicontohkan oleh Kanjeng Sunan ini perlu terus disiar-siarkan supaya tidak banyak orang yang gedeng sama Islam. Kalau kita nyagelno Ustadz Jakarta itu, saya khawatir orang-orang itu yang sebetulnya sudah simpati kepada Islam nggak situ. Kok sangare ngono? Islam kok sangare itu kan dia antara langit sama sumur itu perbedaannya. Ini apa namanya, monumen yang ini menara ini yang tadi dimaknani macam-macam itu. Dimaknani macam. Kalau saya menara ini itu simbol daripada ruhud dakwahnya Mbah Kiai Sunan. Sudah gitu saja, jangan dimaknani menara manaro tempat cahaya untuk tempat mi'raj baru itu salah. Oh, itu mengada-ada aja. Yang menara ini itu simbol dari ruhud dakwah Islam yang sejati.
Coba sampai sekarang, kalau ada orang sekarang yang berani bikin menara seperti ini di Indonesia, ayo coba, ingin tahu saya. Nanti kan ada demo berjilid-jilid. Iya, karena sudah berbeda. Kita sekarang itu ditunjukkan oleh Gusti Allah fenomena-fenomena yang luar biasa. Ada orang yang mengajak kebenaran tapi dengan keburukan. Ada orang yang amar ma'ruf tapi dengan mungkar. Ada yang nahi mungkar tapi tidak tahu mungkar.